Halo teman-teman muda, tahukah kalau dalam gereja Katolik itu banyak santo santa? Nama santo santa ini biasanya digunakan sebagai nama baptis. Misalnya, Santo Antonius, Santo Yohanes, Santa Cecilia, Santa Maria Goretti, dan masih banyak lagi. Nah, ternyata untuk menjadi seorang santo atau santa dibutuhkan waktu dan proses yang panjang, bahkan kadangkala hingga bertahun-tahun. Lalu gimana prosesnya? Ada 5 tahap yang harus dilalui agar seseorang dapat dinyatakan sebagai santo atau santa dalam gereja Katolik. Tahap pertama, hamba Allah atau servant of God. Biasanya ketika orang yang dianggap kudus meninggal dunia, maka uskup diosesan akan memulai proses penyidikan mengenai kekudusan dan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan calon santo atau santa itu selama hidupnya. Penyidikan ini biasanya dilakukan minimal 5 tahun setelah si calon santo atau santa itu wafat. Setelah dirasa cukup, pihak keuskupan menyerahkan bukti-bukti kepada Kuria Roma. Jika usulan diterima, maka calon santo atau santa ini mendapatkan gelar hamba Allah. Tahap kedua, declaration non cultus atau pernyataan tak ada tahayul. Kemudian, pihak Kuria Roma melakukan penyidikan terhadap jenazah sang hamba Allah ini dan memastikan tidak adanya pemujaan atau tahayul terhadap hamba Allah ini. Tahap ketiga, venerabilis. Setelah dinyatakan bahwa tidak ditemukan suatu tahayul yang ditujukan kepada hamba Allah ini, maka pihak Kuria Roma melanjutkan penyidikannya. Kuria Roma menentukan apakah hamba Allah ini sungguh wafat dengan iman yang mendalam serta telah mempersembahkan hidupnya sebagai kurban cinta kepada Kristus dan gereja. Selain itu, Kuria Roma juga memeriksa apakah selama hidupnya sang hamba Allah ini telah mengamalkan cinta kasih dan keutamaan-keutamaan lain terhadap sesamanya. Begitu terbukti bahwa hamba Allah sungguh mengamalkan kebaikan-kebaikan atau keutamaan-keutamaan dengan gagah berani, maka oleh Bapa Suci ia dinyatakan sebagai venerabilis, artinya yang terhormat. Tahap keempat, beatifikasi. Di tahap ini akan dibuktikan bahwa venerabilis ini telah berada di surga bersama-sama dengan Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah melalui mukjizat kesembuhan yang dimohonkan dengan perantaraan hamba Allah tersebut. Mukjizat kesembuhan itu harus spontan, instan, menyeluruh, dan tidak dapat dijelaskan secara medis. Mukjizat ini menunjukkan bahwa sang venerabilis berada di surga dan Allah melalui perantaraan doa sang venerabilis berkenan untuk mengadakan mukjizat. Setelah adanya mukjizat yang dapat dibuktikan, maka sang venerabilis diangkat
menjadi seorang beato atau beata, artinya yang terberkati. Tahap kelima, kanonisasi. Tahap terakhir adalah kanonisasi. Agar dapat dinyatakan sebagai seorang santo santa, beato beata tadi, harus menunjukkan minimal satu mukjizat lagi yang terjadi atas perantaraannya. Setelah terbukti adanya mukjizat kesembuhan, Bapa Suci akan mendeklarasikan bahwa beato beata ini menjadi kudus atau santo santa, sebab ia telah berada di surga dan telah menjadi perantara gereja kepada Allah. Nah, itu tadi teman-teman, proses perjalanan penobatan orang-orang kudus. Ada yang tertarik menjadi santo atau santa? Mari hidup suci dan dekat dengan Tuhan.